Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bicara tentang etika periklanan. Etika periklanan di Indonesia itu sudah ada aturannya ya, yang dibuat oleh Dewan Periklanan Indonesia yang bernama Etika Pariwara Indonesia. Yang terakhir itu amandemen tahun 2020. Pedoman tata krama periklanan hanya mengatur praktik usaha para pelaku periklanan dalam memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil bagi semua pihak yang saling berhubungan. Di dalam etika pariwara Indonesia ada 3 asas umum yang menjadi dasar, yaitu yang pertama jujur, benar dan bertanggung jawab, kemudian yang kedua bersaing secara sehat, dan yang ketiga melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, untuk etika secara umum, setiap proses pembuatan iklan itu harus mengedepankan kejujuran. Ketika membuat konten iklan, harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Tidak boleh melebih-lebihkan atau berbohong tentang kelebihan produk atau kekurangan produk. Jadi iklan itu harus jujur. Lalu yang kedua, tidak memicu konflik sara, apalagi kalau iklan itu kan ditayangkan di seluruh pelosok gitu ya, bahwa di dalam negara ini banyak agama, banyak golongan. Nah, itu tidak boleh menyinggung sara. Kemudian tidak mengandung pornografi. Nah, ini banyak sekali iklan yang menggunakan daya tarik seksualitas ya. Iklan mengandung pornografi banyak sekali kita temukan, dan sudah banyak juga yang mendapat teguran dari KPI. Kemudian iklan juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, khususnya di Indonesia menggunakan norma ketimuran. Kemudian tidak melanggar etika bisnis, misalnya saling menjatuhkan produk tertentu, menjelekkan produk saingan dan sebagainya. Dan juga tidak boleh plagiat. Nah, sebagai contoh penerapan etika di dalam periklanan, misalnya iklan rokok tidak menempatkan secara eksplisit orang merokok. Kemudian iklan pembalut wanita tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut. Atau iklan sabun mandi yang tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh. Maka ciri iklan yang baik adalah mengedepankan etis ya. Jadi ini berkaitan dengan kepantasan, kemudian juga estetis, berkaitan dengan kelayakan seperti target market, target audiens, kapan iklan itu harus ditayangkan, dan yang ketiga adalah artistik, yaitu bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Iklan sampo Head and Shoulder ini merupakan salah satu bentuk iklan yang tidak etis karena menggunakan kata nomor 1 di dunia atau nomor 1 di Indonesia, seperti halnya iklan Xiaomi berikut ini. Bangga jadi pengguna Xiaomi. Xiaomi nomor 1. Wah, kami holong tuh Xiaomi. Xiaomi nomor 1. Xiaomi kahiji buat video call incu. Xiaomi nomor sunse bantu usaha beta. Itu tuh, yeay! Xiaomi nomor sere. Xiaomi nomor siki. Teknologi Xiaomi untuk semua. Terima kasih. Bersamamu, Xiaomi nomor 1 di Indonesia. Nah, terkait etika juga ada iklan yang tidak mendidik. Beberapa iklan banyak yang tidak memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Banyak sekali iklan-iklan yang tidak logis. Misalnya membersihkan lantai dengan sekali usap. Seperti itu adalah iklan-iklan yang tidak logis. Kemudian banyak juga iklan yang menonjolkan seksualitas dan kekerasan dalam penayangannya. Sebenarnya iklan tersebut tidak layak untuk ditampilkan di muka umum ya. Contoh ini juga iklan Pepsi yang menggunakan modelnya anak-anak sedang minum Pepsi langsung dari botolnya. Dan ini adalah contoh iklan yang tidak mendidik karena iklan ini seolah-olah memperbolehkan anak kecil meminum minuman bersoda. Padahal anak kecil itu tidak dibolehkan meminum minuman bersoda. Banyak produk iklan yang berusaha menjatuhkan produk lain, biasanya produk sejenis. Seperti contoh berikut ini, di mana sebuah operator seluler
mengiklankan tepat di samping saingannya dan di dalam isi pesannya jelas-jelas menjatuhkan operator seluler saingannya tersebut. Tentunya tindakan ini sangat tidak etis dan tidak seharusnya dilakukan karena tindakan tersebut bisa merugikan pihak lain. Nah, berikut ini juga iklan yang ditegur oleh KPI dan akhirnya tidak ditayangkan, yang ditunjukkan dari televisi. Lihat tuh, harga teleponnya murah banget. Itu juga murah. Alah, ini murah, itu murah. Semuanya cuma ke sama operator. Nih, dengerin ya. Kalau sampai ada yang murah ke semua operator, gua kawin sama monyet. XL bebas termurahnya nggak cuma ke sesama, tapi ke semua operator. Nelpon kapan aja se-Indonesia tetap termurah. Buruan ganti kartu. XL jangkauan luas. Kemudian ada juga iklan yang mengeksploitasi seksualitas, padahal ini hanya sebuah iklan permen saja. Mini, nyucu Min. Oh, Min Coka. Min coklat, kalsium tinggi. Permen Min Coka. Nyucu Min ah. Min Coka. Nyucu Min ah. Nyucu Min ala Min Coka. Tulang kuat memang nikmat. Wangi lagi. Mau apa? Wow, menyucu kopi ah. Nyucu. Nyusu. Secara umum permen itu yang mengkonsumsi adalah anak-anak. Meskipun tayangan iklan ini ditayangkan di malam hari, namun kandungannya sangat tidak. Iklan ini pernah ditayangkan di SCTV tahun 2010 yang kemudian di stop oleh KPI. Pedoman etika periklanan ini disusun dalam 2 tatanan pokok, yaitu tata krama atau code of conduct atau tatanan etika profesi, dan tata cara atau code of practice atau tatanan etika usaha. Meskipun demikian, keduanya beserta semua yang terkandung pada bagian-bagian pendahuluan, mukadimah, ketentuan, penjelasan, penegakan, dan lampiran harus diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Penyusunan dan penegakan etika periklanan yang tercantum dalam Etika Pariwara Indonesia ini dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip swakramawi atau self-regulation yang dianut oleh industri periklanan secara universal. Prinsip-prinsip dimaksud memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya tersendiri. Prinsip tersebut juga mengakui bahwa meskipun telah disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan tetap terbuka kemungkinan ada saat-saat ia kurang diindahkan. Karena itu diperlukan usaha terus-menerus untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan gerak langkah penegakannya oleh segenap komponen industri periklanan. Apa itu tata krama atau code of conduct? Pada pedoman tata krama periklanan, metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat yang bukan tentang unsur efektivitas, estetika, dan seleranya. Adapun ketentuan yang dibahas meliputi tata krama isi iklan, tata krama ragam iklan, tata krama pemeran iklan, dan tata krama wahana iklan. Tata krama isi iklan ini terkait dalam beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah tentang hak cipta, bahwa sebuah produk iklan itu adalah hasil karya sebuah tim. Iklan tersebut baik berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi atau sinematografi, semuanya merupakan karya cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian juga untuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam iklan itu harus mudah dipahami, tidak ambigu, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tersembunyi. Kemudian isi pesan juga harus jujur, tidak hiperbol atau melebih-lebihkan, dan harus melindungi hak-hak konsumen. Selanjutnya tata krama ragam iklan. Contohnya misal iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media non-massa.
Atau misalnya iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun. Kemudian tata krama pemeran iklan. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya atau iklan produk orang dewasa dengan menampilkan anak-anak di dalamnya. Kemudian iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka. Berikut ini adalah contoh iklan dengan produk yang sejenis namun ditampilkan dengan dua bentuk iklan yang Kalau nggak mancur terus, kapan enaknya? Nggak mancur nih. Iya kok. Hanya musim beli Shimizu yang sedotannya kuat, semburannya kenceng. Wow. Gue jamin. Shimizu dengan motor lebih besar menghasilkan daya hisap lebih kuat. Shimizu, sedotannya kuat, semburannya kencang. Shimizu. Cari pompa air, sebut saja Shimizu. Pompa lo rusak lagi. Makanya kalau beli pompa jangan yang sedot semprotnya kenceng aja. Pompa Lakoni terbukti di laboratorium pressure switch yang mampu bekerja hingga ratusan ribu kali. Dan thermal protektornya membuat mesin semakin awet. Pakai Lakoni. Baru bener. Pompa Lakoni sedot semprot ratusan ribu kali tetap bener. Nah, silakan Anda coba perhatikan kedua tayangan iklan. Keduanya merupakan produk yang sama atau sejenis, namun ditampilkan dengan gaya yang berbeda. Menurut Anda, mana yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan iklannya? Silakan didiskusikan di forum. Lalu tata krama wahana iklan. Misalnya iklan untuk berlangganan apapun melalui SMS harus juga mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, mudah, dan cepat. Iklan-iklan yang seperti ini dulu pernah menjadi kasus besar ya, karena termasuk pembohongan terhadap konsumen, di mana konsumen operator telekomunikasi banyak yang merasa dirugikan karena tiba-tiba ikut dalam SMS berlangganan dan tidak bisa melakukan pembatalan sehingga pulsanya terpotong. Kemudian iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5 pagi waktu setempat. Bagaimana dengan iklan rokok yang sekarang ini banyak kita lihat tayangan di Videotron yang siang hari di publik, bahkan dipasang di lingkungan sekolah meskipun tidak secara eksplisit. Nah, di dalam kegiatan periklanan di Indonesia, pada dasarnya Dewan Periklanan Indonesia sudah memberikan panduan bagi para pegiat iklan untuk tetap berada di dalam koridor, yaitu dengan dihadirkannya Etika Pariwara Indonesia. Nah, di dalam Etika Pariwara Indonesia itu Anda bisa baca secara lengkap bagaimana dan apa saja yang harus diikuti, dijaga agar periklanan di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan tetap sehat. Demikian mungkin pemaparan tentang etika pariwara atau etika periklanan. Silakan Anda baca Etika Pariwara Indonesia untuk lebih lengkapnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.